Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video ini kami akan sedikit menyampaikan informasi tentang Kesultanan Kerajaan Cirebon. Yuk simak video berikut. 1. Latar belakang Kesultanan Cirebon. Menurut Sulendraniningrat, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lambat laun, daerah ini berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban atau campuran karena bercampurnya para pendatang dari berbagai macam suku, agama, bahasa, adat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Mengingat sebagian besar pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil serta pembuatan terasi, petis, dan garam. 2. Letak geografi Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. 3. Nama-nama Raja. 1. Pangeran Cakrabuana 1479 Masehi. 2. Sunan Gunung Jati 1479 sampai 1568 Masehi. 3. Fathahilah 1568 sampai 1570 Masehi. 4. Panambahan Ratu 1570 sampai 1649 Masehi. 4. Peristiwa penting. 1. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1445 oleh seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Cakrabuana. Kesultanan ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Jawa pada masa lampau. 2. Kerajaan Islam. Pada tahun 1570, Kesultanan Cirebon resmi beralih ke agama Islam setelah Pangeran Gunung Jati, pendiri Kesultanan Banten, menikahkan putrinya dengan Pangeran Mas Jolang dari Cirebon. 3. Perang Saudara Cirebon. Pada abad ke-17 terjadi Perang Saudara Kesultanan Cirebon antara Wangsa Jati dan Wangsa Kasepuhan. Perang ini berlangsung selama beberapa dekade dan menyebabkan keruntuhan ekonomi dan kekacauan sosial di wilayah Cirebon. 4. Penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-18, Kesultanan Cirebon menjadi bawahan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Belanda kemudian membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3 wilayah, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Karaubanan. 5. Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kesultanan Cirebon mengalami perubahan besar. Pada tahun 1950, Kesultanan Cirebon secara resmi dibubarkan dan wilayahnya dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. 6. Kebudayaan. Kesultanan Cirebon memiliki kebudayaan yang kaya dan unik, terutama dalam hal seni dan budaya. Beberapa seni dan budaya tradisional yang berasal dari Kesultanan Cirebon antara lain adalah wayang golek Cirebon, tari topeng Cirebon, dan musik gamelan Cirebon. 5. Masa kejayaan. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepimpinan Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1956. Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan pada saat dipimpin Sunan Gunung Jati. 1. Berhasil membuat Cirebon merdeka dari kerajaan Sunda Pejajaran. 2. Berhasil melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat dan Banten. 3. Berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. 4. Membangun infrastruktur pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid. 5. Membuat pasukan keamanan. 6. Peruntuhan Cirebon. Runtuhnya Cirebon bukan karena serangan musuh, melainkan karena dipecahnya kerajaan Cirebon menjadi beberapa kesultanan yang terjadi pada tahun 1678 Masehi. Kerajaan Cirebon runtuh selepas pemerintahan penambangan Girilaya selama 16 tahun. Raja Cirebon ketiga ini pada tahun 1662 wafat dibunuh ketika berkunjung ke Sultanan Mataram. Di sana bersama 2 orang putranya atau Pangeran Mertewijaya dan Kartowijaya. Mereka tidak diizinkan pulang oleh Amangkurat I. Kala itu, Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Kedudukan Amangkurat I sendiri merupakan mertua dari penambahan Girilaya. Pada tahun 1678, 2 putra mahkota kerajaan Cirebon berhasil dibebaskan dari tahanan Mataram oleh para pemberontak Trunojoyo yang didukung Cirebon dan Banten.
Pada waktu itu, Amakkurat I sendiri melarikan diri dari istana dan wafat dalam pelariannya. Setibanya dua putra penambahan gerilya ke Cirebon, keduanya diangkat menjadi penguasa Cirebon, dan pengangkatan keduanya menandai runtuhnya kerajaan Cirebon karena Cirebon telah dipecah menjadi 3 bagian. 2 bagian untuk 2 orang putra penambah gerilya, sementara 1 bagian lagi diberikan kepada Pangeran Wangsakerta, yang juga merupakan anak dari penambah gerilya dan istri atau selir. 7. Peninggalan atau prestasi. 1. Keraton ke-10 yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. 2. Keraton Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya Keraton Cirebon. 3. Masjid Agung Cirebon atau Makam Sunan Gunung Jati. Mungkin itu saja informasi tentang Kesultanan Kerajaan Cirebon yang kita ketahui. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.